Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-453 yang akan membahas bagaimana sih pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di klinik. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di klinik dilaksanakan dengan pembelian. Pembelian merupakan suatu metode penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara mutu dan harga. Apabila ada dua atau lebih pemasok, apoteker harus mendasarkan pada kriteria berikut, yaitu mutu produk atau kualitas produk terjamin, memiliki nomor izin edar atau NIE, reputasi produsen atau distributor yang berizin dengan penanggung jawab atau apoteker, dan mudah memenuhi jumlah pesanan, harga, ketepatan waktu pengiriman atau lead time cepat, mutu pelayanan pemasok, dapat dipercaya, kebijakan tentang barang yang dikembalikan, dan pengemasan. Pengadaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sediaan farmasi diperoleh dari industri farmasi atau pedagang besar farmasi atau PBF yang memiliki izin. Kedua, alat kesehatan dan BMHP diperoleh dari penyalur alat kesehatan atau PAK atau toko alat kesehatan yang memiliki izin. Ketiga, terjamin keaslian, legalitas, dan kualitas setiap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dibeli. Keempat, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dipesan tepat waktu. 5. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP mudah ditelusuri. Keenam, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP lengkap sesuai dengan yang direncanakan. Waktu pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil analisis dari data 1, sisa stok, dengan memperhatikan waktu atau tingkat kecukupan obat dan perbekalan kesehatan. Kedua, kapasitas sarana penyimpanan. Ketiga, waktu tunggu. Pengadaan obat darurat medis pada klinik yang tidak melakukan pelayanan kefarmasian berasal dari apotek melalui surat permintaan yang ditandatangani oleh penanggung jawab klinik dengan menggunakan surat pesanan kebutuhan obat darurat medis dengan menggunakan format sebagai berikut. Kita lihat formulir 1, surat pesanan kebutuhan obat. Bisa dilihat formatnya pada layar video. Kemudian pengadaan sediaan farmasi pada klinik yang melakukan pelayanan kefarmasian dilaksanakan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani apoteker dengan mencantumkan nomor SIPA. Surat pesanan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 serta tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili atau faksimile dan fotokopi. Satu rangkap surat pesanan diserahkan kepada distributor dan satu rangkap sebagai arsip. Apabila surat pesanan tidak bisa dilayani, baik sebagian atau seluruhnya, maka instalasi farmasi harus meminta surat penolakan pesanan dari pemasok. Kemudian kita lihat selanjutnya formulir 2, surat pesanan sediaan farmasi. Kita lihat formatnya di layar video. Pengadaan sediaan farmasi yang merupakan narkotika menggunakan surat pesanan narkotika seperti tercantum dalam formulir 3. Pengadaan sediaan farmasi yang merupakan psikotropika menggunakan surat pesanan psikotropika seperti tercantum dalam formulir 4. Surat pesanan narkotika dan surat pesanan psikotropika dibuat dengan jumlah 3 rangkap. Surat pesanan hanya berlaku untuk satu jenis narkotika. Surat pesanan dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap. Sobat Sehat, selanjutnya kita lihat formulir 4, surat pesanan psikotropika
di layar video. Catatan, surat pesanan dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap. Pengadaan sediaan farmasi yang merupakan prekursor menggunakan surat pesanan dengan menggunakan formulir berikut, yaitu formulir 5, surat pesanan obat jadi prekursor. Kita lihat formatnya di video. Catatan, surat pesanan dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap. Surat pesanan dapat dilakukan menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik yang digunakan harus bisa menjamin ketelusuran produk serta harus tersedia sistem backup data secara elektronik. Surat pesanan secara elektronik yang dikirim ke distributor harus dipastikan diterima oleh distributor, yang dapat dibuktikan melalui adanya pemberitahuan secara elektronik dari pihak distributor bahwa pesanan tersebut telah diterima. Dalam hal terjadi kekurangan jumlah akibat kelangkaan stok di fasilitas distribusi dan terjadi kekosongan stok di klinik, maka klinik dapat melakukan pembelian pada apotek. Apoteker perlu melakukan pemantauan terhadap status pesanan sediaan farmasi yang telah dibuat. Pemantauan status pesanan bertujuan untuk pertama, mempercepat pengiriman sehingga efisiensi dapat ditingkatkan. Kedua, pemantauan dapat dilakukan berdasarkan kepada sistem VAN. Ketiga, petugas farmasi memantau status pesanan secara berkala. Kelima, pemantauan dan evaluasi pesanan harus dilakukan dengan memperhatikan nama obat, satuan kemasan, jumlah obat diadakan, obat yang sudah diterima, dan obat yang belum diterima. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang pengadaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP di video 453. Kita akan bertemu di video 544 dalam membahas tentang penerimaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Silakan sampaikan masukan dan diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.